Siapa kau sebenarnya? Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya Lutfi Ardiansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Pelukan Dalam Dosa yang diperankan oleh Eva Arnaz, Minati Atmanegara, Rudi Salam, Wede Mokhtar, Dilky Zulkarnain, dan lain-lain masih banyak lagi. Yuk langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang mandor bernama Tatang yang sedang mencari pegawai bernama Yani. Ada yang melihat Yani? Tidak, Pak. Izin harian kali. Paling-paling dia ngobjek, Pak. Pak Tatang pun mendatangi pos security untuk melihat absensi Yani, dan ia pun meminta kalau Yani datang untuk menghadapnya. Dan tak lama kemudian Yani pun datang terlambat, dan ia pun diberitahu satpam untuk menghadap Pak Tatang, dan absensi dia pun dibawa oleh Pak Tatang. Pak, tolong bukain pintunya. Halo? Absensinya di bawah Pak Tatang. Iya. Jadi saya harus menghadap Baik. Pak Tatang. Iya. Setelah Yani menemui Pak Tatang, dan ia pun berusaha menjelaskan kepada Pak Tatang bahwa ibunya sedang sakit. Namun Pak Tatang tak percaya kepada Yani. Pak Tatang pun menuduh Yani bahwa Yani mempunyai pekerjaan di luar sana. Saja. Ibu saya sakit. Ibu saya sakit, Pak. Benar-benar sakit. Sayang, aku tidak percaya. Tak lama kemudian Yani pun pergi berjalan dengan cepat, dan disusul Pak Tatang. Yani pun ternyata pergi ke ruangan bosnya dan menjelaskan apa yang telah terjadi. Cium dulu. Perempuan. Ini anak. Yani, mau kemana? Setelah mendengar penjelasan Yani, bos Yani pun memberi sejumlah uang kepada Yani, dan Yani pun pergi pulang membeli obat untuk ibunya tersebut. Selamat siang, Pak. Ada apa ini? Begini, Pak. Yani datang terlambat. Terpaksa kartu absennya ini saya tahan. Ini ambil buat beli obat. Untuk saya. Terima kasih. Saya akan bilang sama Pak Tatang supaya diperhitungkan dengan gaji saya. Setelah sampai di rumah, Yani pun dikagetkan oleh ibunya yang pingsan terjatuh. Kenapa, Bu? Ibu? 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 Yani pun langsung membawa ibunya ke rumah sakit, dan ternyata ibunya terkena sakit paru-paru dan harus segera dioperasi. Ternyata Ibu Nona mengidap penyakit kanker paru-paru. Lalu harus bagaimana, dokter? Harus segera dioperasi. Biayanya cukup mahal. Yani pun meminta bantuan bosnya. Namun bosnya Yani pun mau membantu Yani. Tapi ternyata bos Yani pun mau membantu Yani karena ada maunya.
terhadap Yani. Yani pun hendak diperkosa, namun Yani pun memberontak dan berhasil pergi dari tempat tersebut. Masuk, Yani. Ini, Pak. Yani, Biar bagaimana saya masih punya harga diri. Dan akhirnya Yani pun menemui temannya yaitu Lina. Yani bermaksud meminta bantuan Lina dengan meminjam uang kepada Lina. Namun Lina tak punya uang dengan jumlah yang dipinjamkan Yani. Akhirnya kau datang juga, Yan. Kau mau minum apa? Ibu saya harus dioperasi. Hari ini juga. Oh, tentunya kau perlu biaya. Iya. Sekitar 700-an. Oh, banyak sekali. Kau punya, Lin? Kalau sebanyak itu jelas aku tak punya. Namun Lina pun memberi saran kepada Yani agar meminjam ke bosnya Lina. Akhirnya Yani pun mau, dan sebenarnya Lina adalah mucikari prostitusi. Yani pun dijebak oleh Lina hingga akhirnya Yani pun diperkosa oleh bosnya tersebut. minta uang 1 juta. Hah? Yani pun kembali ke rumah sakit dan berniat untuk membayar operasi ibunya, namun Yani pun terlambat karena ibunya telah meninggal dunia. Yani pun sangat sedih dan menyesal. Tunggu. Tunggu. Maafkan Ibu. Maafkan Yani, Bu. Yani pun pergi ke tempat Lina. Dengan marah ia pun berkelahi dengan Lina, namun Yani akhirnya ditangkap oleh anak buah bos Lina dan disekap. Yani pun dipaksa bekerja dengannya menjadi pelacur. Masuk ke dalam kamar. Baik, Pak. Tidak. Masuk! Bandel! Rima, adik Yani pun berusaha mencari Yani dengan mendatangi tempat kerja Yani dan bertanya kepada Mandor Tatang. Namanya sama-sama buruh. Ada yang baik, ada yang tidak. Tapi si Mita dan si Nani itu memang keterlaluan. Memangnya kenapa, Pak? Masa dibilangnya si Yani ada main dengan bos? Ya tentu saja Yani ngamuk. Yani pun kini harus bekerja sebagai pelacur demi melunasi hutangnya kepada bos Lina. Yani terpaksa harus melayani lelaki hidung belang demi melunasi hutangnya. Di sisi lain, Mandor Tatang dan mantan bos Yani pun mendapat kabar bahwa Yani menjadi pelacur, dan atasan Mandor Tatang pun langsung memboking Yani, namun tidak untuk tidur bersamanya, namun untuk menghinanya. Kalau begitu Bapak akan tidur dengan saya. Seperti puluhan laki-laki lain yang tidak terhormat itu. Tidak. Tidak, Yani. Aku jijik kepada setiap perempuan yang melayani tidur banyak laki-laki setiap hari. Lalu untuk apa Pak datang ke sini? Yani pun kembali dimasukkan ke kamar, namun kali ini Yani mendapatkan perlakuan kasar hingga terluka dan pingsan. Ia pun dibawa ke dalam mobil. Kenapa mesti teriak-teriak? Apa kau tidak bisa bicara lebih halus? Tidak mampukah kau pijit bila kau dipermainkan orang? Hah? Maafkan.
Setelah kau rampas kehormatanku, kemudian kau perjualbelikan diriku. Itu yang kau maksud baik. Diam! Yani yang sadar, ia pun berusaha melepaskan ikatan yang mengikat tangannya dan berusaha melawan hingga ia pun kembali dipukul hingga pingsan, dan mobil pun akhirnya berhenti karena menabrak. Yani pun akhirnya ditangkap polisi karena telah berbuat kejahatan. Namun sebenarnya Yani tidak bersalah. Rima pun adik Yani ikut tidak percaya terhadap Yani. Ku cinta. Tapi apa arti semua itu? Kalau akhirnya kau hanya mengutukku. Dan kali ini Rima pun berpura-pura menjadi model di tempat Yani dulu dijual. Rima pun mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun berpura-pura jadi model di tempat Yani bekerja dulu. Rima pun berusaha melawan. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau begitu ganas? Siapa kau? Rima pun terus menghajar orang tersebut hingga akhirnya ia pun tak sengaja memegang setrum dan orang tersebut pun tewas. Rima pun keluar dan mengancam semua orang yang ada di ruangan tersebut dan mencari ruangan Lina. Lina adalah orang yang telah menjebak Yani. Katakan, di mana ruangan Lina? Di situ. Masuk! Diam semua, jangan berteriak. Rima pun langsung menghajar Lina dan menendangnya. Lina pun tak menyadari bahwa Rima adalah adik Yani. Kau Rima? Ya, sekarang aku tahu. Rima pun terus menghajar Lina hingga akhirnya pun Lina tertusuk olehnya sendiri dan Lina pun tewas. Buka pintu! Kenapa ini? Ada apa? Buka pintu. Buka. Lina. Rima juga telah menghajar Mandor Tatang dan bosnya Mandor Tatang, dan di sini terjadi perkelahian yang sangat seru antara Rima dan bos tersebut. Halo? Tuan Ben Hidayat tidak ada? Dan di sini Rima pun berkelahi dengan bos tersebut dan bersama asistennya, namun asistennya pun dihajar oleh Rima dan Rima pun terkena tembakan di tangannya.
Hingga pada akhirnya asisten bos Tatang pun menelepon polisi. Perkelahian antara Rima dan bos Tatang pun terus terjadi. Namun bos Tatang tersebut pun berusaha kabur dengan mobil, namun Rima berhasil menembaknya. Hingga akhirnya Rima pun merasa puas atas dendamnya sudah terbalaskan. Dan akhirnya Rima pun ditangkap oleh polisi. Bukan di sini. Seumur hidupnya cinta lelaki pada wanita, bunga segar semusim ini. Cinta, cintanya ternoda nafsu angkara, dosa